Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, untuk memenuhi tugas sistem informasi, saya Zakina Widya Triatama dan rekan saya Martinus Yudi dan Indah Alsyajili akan mengemukakan paper yang berjudul Serangan Phishing dan Cara Menghindarinya. Studi kasus pada email palsu. Latar belakang. Dalam era digital yang semakin maju ini, serangan cyber menjadi ancaman yang semakin meningkat. Salah satu bentuk serangan yang paling umum adalah serangan phishing. Phishing adalah praktik penipuan di mana penyerang mencoba untuk mendapatkan informasi pribadi, seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data sensitif lainnya, dengan menyamar sebagai entitas terpercaya melalui email palsu atau sistem situs web palsu. Penelitian ini akan membahas serangan phishing dengan fokus pada email palsu dan akan melakukan studi kasus terhadap contoh email palsu yang sering digunakan dalam serangan phishing. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang serangan phishing melalui email palsu dan memberikan panduan praktis tentang cara menghindari serangan phishing melalui email palsu. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi individu dan organisasi dalam melindungi diri dari serangan phishing yang berbahaya. Phishing. Phishing adalah praktik penipuan online yang bertujuan untuk mendapatkan informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data pribadi lainnya dengan menggunakan metode manipulasi dan penyamaran. Tujuan phishing dapat bervariasi tergantung pada pelaku atau kelompok yang melakukan serangan tersebut. Beberapa tujuan umum dari phishing adalah pencarian identitas, pencurian keuangan, penyebaran malware, penipuan ransomware, dan akses ke akun korban. Selain itu, phishing juga memiliki beberapa jenis sebagai berikut: phishing melalui email, phishing melalui situs web, phishing, smishing atau SMS phishing, phishing medsos, dan tabnabbing. Email palsu. Email palsu juga dikenali sebagai phishing email atau spool email. Adalah email yang dikirim oleh pihak yang tidak sah atau penipu berusaha untuk memperoleh informasi pribadi atau keterangan yang sensitif dari penerima email. Contoh email palsu di samping menginformasikan bahwa alamat email adalah seolah-olah dihack atau diretas. Selain itu, biasanya pada email palsu terdapat unsur pemerasan hingga pengancaman. Contohnya ada diminta untuk mentransfer sejumlah Bitcoin hingga diminta untuk mengklik link tersebut. Tombol tertentu pada email yang sebenarnya berisi link phishing. Ada juga email palsu yang meminta hal bersifat rahasia, semisal username dan password. Email palsu atau bagian dari email spam. Anda bisa mengabaikan isi emailnya dan sangat disarankan untuk tidak mengakses link atau attachment pada isi email. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Alsyajili. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghindari email phishing. Dan ada penjelasan, phishing adalah teknik penipuan di mana penyerang menyamar sebagai entitas yang terpercaya melalui email palsu untuk mencuri informasi pribadi atau keuangan dari korban. Untuk menghindari serangan phishing, penting untuk memiliki kecerdasan dan kewaspadaan dalam mengenali tanda-tanda serangan dan mengambil langkah-langkah berikut. Yang pertama ada verifikasi identitas pengirim. Periksa alamat email pengirim dengan hati-hati. Yang kedua, perhatikan pesan yang menggiring tindakan. Berhati-hatilah dengan pesan yang mengancam atau memaksa. Yang ketiga, jangan klik link langsung. Hindari mengklik email yang mencurigakan. Yang keempat, periksa keaslian situs web. Pastikan web menggunakan HTTPS. Dan periksa tampilan serta URL web tersebut. Yang kelima, hati-hati dengan lampiran. Bisa saja penipu menyelipkan malware. Yang keenam, periksa tata bahasa dan kesalahan eja. Email phishing biasanya menggunakan tata bahasa yang buruk. Selanjutnya ada karakteristik email phishing. Email phishing memiliki beberapa karakteristik khas yang dapat membantu mengidentifikasinya. Di sini ada gambar merupakan contoh dari email phishing yang mengatasnamakan perusahaan PayPal. Ya, bisa dilihat dengan kolom-kolom merah dan tanda-tanda merah ini. Selain itu, terdapat beberapa karakteristik umum yang sering terlihat dalam email phishing. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, nama pengirim yang tidak sesuai atau dikenal. Link atau URL mencurigakan. Pesan ancaman, tata bahasa atau ejaan yang buruk, permintaan informasi pribadi atau keuangan. Lampiran yang mencurigakan.
Selanjutnya ada sistematika penipuan dengan email phishing. Berikut adalah beberapa tahapan umum dalam sistematika serangan phishing melalui email yang bertujuan untuk mendapatkan korban. Yang pertama, perencanaan. Penyerang melakukan perencanaan dengan membeli target dan menyusun strategi serangan. Yang kedua, pembuatan email palsu atau phishing. Penyerang membuat email palsu yang meniru entitas yang terpercaya. 3. Penyebaran email. Email palsu dikirimkan ke sejumlah besar alamat email, baik dengan cara mengirim secara acak maupun dengan menggunakan daftar email yang telah dicuri atau dibeli dari sumber lain. Keempat, pemancingan. Email palsu berisi pesan memancing perhatian korban. Yang kelima, link dan web palsu. Email phishing mengandung tautan yang mengarahkan korban ke halaman web palsu yang dirancang sedemikian rupa untuk meniru tampilan dan fungsionalitas halaman web asli. Yang keenam, pencurian informasi. Jika korban tergoda dan memasukkan informasi pribadi ke halaman web palsu, menyerang mendapatkan akses ke data tersebut. Yang bisa dilihat pada gambar di samping ini ada attacker. Dia akan send phishing email ke victim dan bisa upload phishing kit ke phishing site. Bisa dilihat pada gambar di sini. Sekian dari saya, akan dilanjutkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya saya Martinus Yodi akan menjelaskan dampak terkena email phishing. Serangan phishing dapat memiliki dampak yang serius pada korban dan entitas yang menjadi target. Berikut adalah beberapa dampak umum yang terkait dengan serangan phishing. Pertama, pencurian identitas. Jika korban mengungkapkan informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor kartu kredit, atau nomor rekening bank, penyerang dapat menggunakan informasi ini untuk melakukan tindakan penipuan atau pencurian identitas. Kemudian yang kedua, keuangan yang terganggu. Phisher dapat menggunakan informasi keuangan yang diperoleh untuk melakukan penipuan keuangan, termasuk pembelian ilegal, penarikan uang dari akun bank, atau pengeluaran yang tidak sah. Kemudian ketiga, kerugian reputasi. Jika serangan phishing terjadi pada sebuah perusahaan atau organisasi, hal itu dapat merusak reputasi mereka. Kemudian yang keempat, ancaman keamanan jaringan. Jika serangan phishing berhasil memperoleh akses ke jaringan perusahaan atau sistem yang terkait, itu dapat membuka pintu bagi serangan selanjutan. Kemudian yang kelima, hilangnya akses akun. Jika penyerang berhasil mendapatkan informasi login dan password korban, mereka dapat mengakses akun-akun online yang terkait. Kemudian selanjutnya adalah manfaat terhindar dari email phishing. Ada beberapa manfaat yang diperoleh dengan berhasil terhindar dari serangan phishing. Yang pertama, keamanan data pribadi. Dengan menghindari serangan phishing, Anda dapat melindungi data pribadi Anda, seperti informasi identitas, nomor rekening bank, nomor kartu kredit, dan kata sandi. Kemudian yang kedua, keamanan keuangan. Dengan terhindar dari serangan phishing, Anda dapat melindungi keuangan Anda dari kerugian dan menjaga akun bank dan kartu kredit Anda tetap aman. Kemudian yang ketiga adalah kepercayaan dan reputasi. Jika Anda berhasil menghindari serangan phishing, Anda dapat mempertahankan kepercayaan pelanggan, klien, atau rekan bisnis terhadap Anda atau perusahaan Anda. Kemudian yang keempat, keamanan jaringan dan sistem. Phisher yang berhasil mendapatkan akses ke jaringan atau sistem dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan dan memengaruhi operasional perusahaan atau organisasi. Dengan menghindari serangan phishing, Anda membantu menjaga keamanan jaringan sistem yang terkait. Kemudian kesejahteraan emosional. Menjadi korban serangan phishing dapat menyebabkan stres, kekhawatiran, dan kerugian finansial. Kesimpulan, serangan phishing merupakan ancaman serius dalam dunia digital yang dapat mengakibatkan kerugian finansial, pencurian identitas, dan merusak reputasi perusahaan atau individu. Studi kasus yang dilakukan pada email palsu memberikan pemahaman tentang cara kerja serangan phishing dan dampaknya. Untuk menghindari serangan phishing, langkah-langkah keamanan yang efektif perlu diadopsi. Kesadaran akan tanda-tanda serangan phishing seperti email mencurigakan, permintaan informasi yang pribadi yang tidak biasa, atau tautan yang meragukan, sangat penting. Penting juga untuk selalu memverifikasi sumber email sebelum mengungkapkan informasi sensitif atau mengklik tautan yang diberikan. Dengan mengikuti praktik keamanan yang baik dan menjaga kewaspadaan, individu dan organisasi dapat melindungi diri dari serangan phishing dan mencegah kerugian yang serius.
Kesimpulannya, melindungi diri dari serangan phishing adalah tanggung jawab bersama, dan dengan langkah-langkah yang tepat, kita dapat menjaga keamanan data pribadi, keuangan, dan reputasi kita dalam era digital yang terus berkembang. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kelompok 3 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.